Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di tempat pemungutan cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius pun bangkit dan mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Baru saja kita mendengarkan bacaan dari Injil Matius 9 ayat 9 sampai dengan 13. Saudara-saudariku, dalam bacaan ini ada sesuatu yang menarik. Yaitu apa? Ajakan Yesus untuk ikutlah aku. Dan Yesus mengajak Matius. Matius sang pemungut cukai itu melakukan reaksi. Reaksinya apa? Dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Siapa yang bisa mengikuti Yesus? Semua orang. Apa syaratnya bisa mengikuti Yesus? Yaitu ada suatu kerendahan hati dan mengetahui Yesus dan mau mengikuti teladan Yesus. Seperti Matius, tentu pada saat itu dia juga tahu apa yang dibuat oleh Yesus kepada orang banyak. Mungkin dia pun juga mengalaminya. Maka dia mengambil suatu respons yang spontan, yang cepat. Dia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Lalu dengan mengikuti Yesus, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang harus dilakukan? Ya tentu dengan mengikuti Yesus, mengikuti teladannya dan mau melakukan apa yang dikehendaki Yesus untuk dilakukan. Dalam perikop ini ada dua hal yang ditemukan. Apa yang Yesus inginkan untuk kita yang mau mengikuti Yesus melakukannya. Yang pertama di sini mengatakan, yang aku inginkan adalah belas kasihan, bukan persembahan. Dan aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Artinya apa? Yesus menginginkan kita semua yang mau mengikuti Dia hendaknya mempunyai belas kasih, melakukan belas kasih tanpa pamrih kepada sesama kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Yesus menginginkan agar kita pun juga mau mengajak orang-orang untuk datang kepada Dia dan mengalami pertobatan. Dan kita percaya dengan mengikuti Yesus, Dia akan bersama-sama dengan kita dan Dia terus akan memberkati kita, memberikan karunia-karunia dan anugerah itu kepada kita untuk kita dimampukan bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena dengan kekuatan sendiri kita tidak akan sanggup. Tetapi dengan rahmat Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk bisa melakukan apa yang Dia kehendaki.
dalam kehidupan saya, pada saat saya berpikir atau merenungkan, ikutlah aku, kapan ya saya mulai mengikuti Tuhan? Ternyata itu adalah merupakan suatu proses. Mulai aktif di dalam lingkungan, tetapi saya tetap merasakan ada sesuatu yang masih kosong, masih butuh. Apa ya? Tuhan punya cara. Dalam prosesnya, Tuhan mempertemukan saya dengan seorang teman, dan teman ini mengajak saya untuk mengikuti suatu retret. Ternyata dari retret yang saya kebetulan berdua dengan suami saya mengikuti, kami berdua mengikutinya dengan sungguh, dan ada daya tarik Tuhan yang sungguh masuk ke dalam hati kami sehingga kami itu mau lebih lagi mencari Dia, mau lebih lagi mendekatkan diri kepada Dia, sehingga kami mengikuti sekolah evangelisasi pribadi SEP di Sekinah pada tahun 1993. Nah, disitulah rupanya proses ini yang kami alami adalah kerjanya Tuhan yang menarik kami untuk kami mau menjadi pengikutnya yang sungguh. Dan memang benar, melalui peristiwa setelah mengikuti retret dan mengikuti SEP, ada suatu gairah, ada suatu semangat di dalam kehidupan kami, ya khususnya juga saya yang saya alami sendiri, itu mau mencari dan mau belajar terus untuk bisa makin mengenal Tuhan dan memahami Yesus. Dan itu dilakukan sehingga sungguh Tuhan rupanya memang menghendaki aku untuk melakukan tugas perutusan, di mana aku sejak dibaptis sudah mendapat tugas perutusan itu untuk mewartakan kabar baik. Dan saudaraku terkasih, bagaimana peran daripada teman. Dan di sini pun juga akhirnya dalam kehidupan saya terus mengajak juga orang-orang dibawa kepada Yesus supaya makin mengerti dan mengenal Yesus dan mengalami sukacita dalam kehidupannya melalui pertobatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita semua yang saat ini sungguh merasa dipanggil oleh Yesus untuk mengikuti Dia, marilah kita mengikuti teladan hidupnya dengan melakukan kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Marilah kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa ada di dalam hati kami sungguh bersyukur kalau Engkau menarik kami dengan cara-Mu untuk kami bisa mengikuti Engkau. Tuhan, kami sangat lemah dan kami jauh dari sempurna, tetapi kami percaya hanya dengan pertolongan-Mu Tuhan, dengan karunia anugerah-Mu sajalah rahmat itu kami butuhkan untuk kami diperbolehkan untuk mengikuti Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami dan akan membimbing kami dalam setiap tingkah laku kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah kami boleh melakukan kehendak-Mu untuk berbagi kasih senantiasa dengan sukarela kepada sesama kami, dan boleh membawa orang-orang untuk datang kepadamu dan ikut mengalami keselamatan yang daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami. Bersama dengan Bunda Maria, doakanlah senantiasa kami anak-anak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.